Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Nicole Bibriliana dengan NIM 15114211092. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3. Yang terhormat Bapak Abdul Aziz SPC MPC dan teman-teman sekalian, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan memaparkan atau mempresentasikan tentang pembentukan karakter menurut kajian humanistik. Di sini saya tidak sendiri, ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Zahra Tunisa. Perkenalkan, nama saya Anggita Nyersares. Perkenalkan, nama saya Adina Rifatunisa Zahra. Perkenalkan, nama saya Syifa Al-Husna. Perkenalkan, nama saya Syifa Az-Zahra. Saya Farah Fadilia. Saya Lelis Yostina Sitompul. Baik, sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bab apa saja yang akan menjadi pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu ada yang pertama ada karakter dan pengembangannya, yang kedua ada pengertian dan tokoh humanistik, yang ketiga ada eksistensial humanistik, yang keempat ada pola pengasuhan anak, yang kelima ada implementasi pendidikan karakter, yang keenam ada teori kepemimpinan, dan yang terakhir ada pendidikan anti korupsi. Dan materi pertama akan dijelaskan oleh Anggita Anjarsares. Kepada Anggita Anjarsares, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bisa next. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih detail mengenai karakter dan pengembangannya. Karakter menurut Pusat Bahasa Depdiknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, perilaku, personalitas, sifat, tabiat, temperamen watak. Karakter mengacu pada serangkaian sikap atau attitude, perilaku atau behavior, serta motivasi atau motivation, dan keterampilan atau skill. Karakter merupakan pola, rumus, kerangka perilaku yang menjadi ciri khas setiap manusia, di mana karakter seseorang bisa dinilai baik buruknya bergantung pada wilayah di mana orang tersebut berada. Karakter sering disamakan dengan kepribadian, namun sebenarnya keduanya merupakan hal yang berbeda. Di sini saya akan menjabarkan tentang perbedaan karakter dengan kepribadian. Yang pertama, karakter terikat secara normatif budaya, terikat nilai dalam suatu masyarakat. Sedangkan kepribadian tidak terikat secara normatif budaya. Kemudian yang kedua, karakter tidak banyak dibahas oleh para ahli, namun sering dibahas oleh orang awam. Sedangkan kepribadian banyak dibahas oleh para ahli. Karakter bahasanya tidak ilmiah karena terikat dengan budaya lokal. Sedangkan kepribadian bahasanya menggunakan bahasa yang ilmiah. Contoh dari karakter ini jujur, lemah lembut, dan baik. Sedangkan contoh dari kepribadian adalah introvert, extrovert, serta ambivert. Karakter ini lebih ke sifat baik atau buruk seseorang dalam lingkungan budayanya. Sedangkan kepribadian ini sifatnya lebih objektif. Baik buruk karakter seseorang bergantung pada lingkungan di mana ia tumbuh dan berkembang. Seseorang harus memiliki karakter yang baik agar bisa menyeimbangkan perannya dalam masyarakat. Maka diperlukannya pengembangan karakter ini memiliki tujuan seorang individu memiliki sikap tenggang rasa yang tinggi. Yang kedua, mengurangi degradasi moral. Yang ketiga, adanya perbaikan moral. Serta yang keempat, agar individu bertanggung jawab terhadap dirinya dan lingkungan sekitarnya serta ilmu yang ia miliki. Slide berikutnya masih pengembangan karakter. Ya. Dinamakannya pengembangan karakter karena pada dasarnya suatu lingkungan mempengaruhi seorang individu
dengan caranya belajar mempelajari lingkungannya secara langsung maupun tidak langsung, sehingga ia bisa berkembang dengan baik. Sedangkan kata pendidikan lebih pada mendidik secara formal, jadi kurang cocok jika dipadukan dengan karakter. Dalam perkembangannya, sebuah karakter bisa ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor gen dan faktor lingkungan. Kedua faktor ini sangat penting perannya dalam karakter yang dimiliki seorang individu. Peran gen yaitu memberikan karakter berupa sifat-sifat yang dikaruniakan dari orang tua seperti temperamen dan emosi seorang individu. Sedangkan peran lingkungan menurut saya lebih besar pengaruhnya pada karakter yang dimiliki seorang individu karena manusia pada dasarnya belajar dari pengalaman dan pengalaman didapat dari lingkungan. Sekian saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anggita Anjarsares. Itu tadi pemaparan tentang karakter dan pengembangannya. Kemudian kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu tentang pengertian dan tokoh humanistik. Kepada Syifa Ulusna, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bisa di next. Pertama-tama, teori humanistik ini untuk definisi, ini menggunakan metode induktif, yaitu dari khusus ke umum, yaitu dari definisi dari para tokoh-tokoh yang disimpulkan menjadi satu. Gitu. Jadi, teori humanistik adalah aliran dalam psikologi dengan pendekatan yang menekankan pada potensi positif manusia, kebebasan berkehendak, dan percaya kepada kemampuan manusia untuk mengatasi masalah-masalahnya. Jadi pada intinya teori humanistik ini terfokuskan pada manusia itu sendiri, khususnya pada pemaknaan dan potensi positif-positifnya gitu. Untuk latar belakangnya, teori humanistik didasari atas ketidakpuasan terhadap behaviorisme dan psikoanalisis. Alasannya yang pertama untuk behaviorisme yaitu menurut pandangan teori humanistik terlalu menekankan pada lingkungan yang membentuk perilaku. Padahal kenyataannya manusia memiliki kebebasan untuk menentukan perilakunya sendiri. Begitu. Untuk yang kedua ada psikoanalis, yaitu ketidakpuasannya itu didasari karena teori humanistik itu tidak setuju jika perilaku manusia itu hanya terlalu fokus didasarkan pada ketidaksadaran dan gangguan jiwa seperti itu. Padahal sebenarnya kesadaran manusia itu sendiri juga penting untuk dipelajari dan orang-orang yang sehat mental atau orang yang memiliki potensi positif juga penting untuk dipelajari begitu. Dan peran humanistik di sini terhadap teori-teori psikoanalis dan behaviorisme bukan berarti mereka tidak setuju 100% dan akhirnya mereka membuat teori untuk menggantikannya, tapi peran teori humanistik di sini adalah mengatasi kekurangan tepatnya pada perhatian yang diabaikan oleh aliran behaviorisme dan psikoanalisis gitu. Untuk teori psikologi humanistik yang pertama ada Abraham Maslow, yaitu dia merupakan pencetus dan sekaligus pendiri teori humanistik. Dia berpendapat bahwa potensi-potensi positif manusia itu juga bagus untuk atau juga penting untuk dipelajari begitu. Terus yang kedua ada Viktor Frankl yang dia mengatakan bahwa manusia berkeinginan untuk memaknai hidup begitu. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Syifa. Itu tadi pemaparan tentang teori humanistik. Kita akan lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang eksistensial humanistik yang akan dijelaskan oleh Aden Arifatunisa. Kepada Aden Arifatunisa, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang eksistensial humanistik. Jadi kajian humanistik sendiri itu kan fokus ke diri sendiri. Nah, eksistensial humanistik ini memandang manusia sebagai individu yang unik, ada, sadar, dan waspada akan keberadaannya.
juga menyempurnakan esensi eksistensi dengan menciptakan sebuah tujuan. Lalu yang kedua ada eksistensial humanistik ini menganggap bahwa manusia memiliki kebebasan, namun manusia tersebut tidak bisa lari dari tanggung jawabnya. Dan yang ketiga ada eksistensial humanistik yang menganggap bahwa manusia itu bersifat dinamis atau berubah-ubah. Mereka memiliki keinginan untuk menjadi sesuatu yang berbeda, menghancurkan pola lama, dan mulai mencari jalan menuju aktualisasi diri. Lalu pendekatan eksistensial humanistik ini salah satunya ada dengan cara berbasis kearifan lokal melalui wayang. Wayang ini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengembangkan karakter karena hubungan antara pendidikan dan kebudayaan ini memiliki keterkaitan yang erat. Lalu, wayang sendiri pada hakikatnya merupakan simbol kehidupan manusia. Terdapat nilai-nilai karakter dari tokoh dan wiracerita yang dapat menjadi alternatif pendidikan karakter untuk mengembangkan karakter individu. Lalu untuk yang eksistensial humanistik yang pertama itu, contohnya seperti pada generalisasi dalam kearifan lokal budaya Jawa, wayang melalui berbagai pengenalan berbagai tokoh dengan masing-masing karakter khas mereka, dan masing-masing tokohnya itu berusaha untuk menunjukkan eksistensinya. Dan untuk yang eksistensial humanistik yang kedua, contohnya adalah seperti yang digambarkan pada pewayangan Mahabharata di kisah Sumpah Dahsyat Bima. Yang dalam ceritanya itu mengharapkan kita untuk dapat memahami apa itu kebebasan yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga untuk eksistensial humanistik ini, contohnya seperti pada pagelaran wayang yang terus-menerus mengalami perubahan, berbagai macam pembaharuan dari yang semula sederhana menjadi modern, namun tidak mengubah pakem kesenian wayang itu sendiri. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Aden Arifatunisa. Tadi itu adalah penjabaran tentang eksistensial humanistik. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tentang pola pengasuhan anak yang akan dijelaskan oleh Syifa Azhara. Kepada Syifa Azhara, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang korelasi dari konsep humanistik dalam pola pengasuhan anak. Tujuannya di sini adalah untuk menemukan pola pengasuhan yang tepat untuk perkembangan anak. Pengertian anak sendiri merupakan salah satu tahap dalam perkembangan hidup manusia. Secara etimologis, anak diartikan sebagai manusia yang belum dewasa atau masih kecil. Sedangkan pola pengasuhan sendiri dapat didefinisikan sebagai cara yang digunakan oleh orang tua dalam berinteraksi dengan anak. Next. Pada pola pengasuhan anak sendiri terdapat beberapa macam pola pengasuhan yang diterapkan oleh orang tua. Di antaranya ada pola pengasuhan demokratis, otoriter, dan pola pengasuhan permisif. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep pola asuh yang humanistik dan aktualisasi diri menurut Abraham Maslow. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis diantaranya meliputi pemenuhan kebutuhan akan nutrisi, kebutuhan akan cairan atau minuman, pakaian yang layak, serta istirahat yang memadai. Contoh dari kebutuhan fisiologis sendiri adalah istirahat yang cukup dan berkualitas pada anak dan pemenuhan nutrisi pada anak. Yang kedua ada kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak, baik dari sisi emosi, mental, maupun kejiwaan. Pada umumnya, pemenuhan rasa aman ini diberikan dengan cara proteksi. Proteksi apabila dicurahkan pada anak, seyogyanya diberikan dengan proporsional. Hal ini dikarenakan apabila proteksi diberikan secara berlebihan, akan berdampak buruk pada anak. Yang ketiga ada kebutuhan cinta dan kasih sayang. Penelitian yang dilakukan oleh Munawwaroh pada 2015
menemukan bahwasanya dalam aspek pola pengasuhan, nutrisi tidak menjadi faktor tunggal yang mempengaruhi perkembangan anak, tetapi beberapa faktor lain yang bersifat psikis seperti perhatian, kasih sayang, dan kenyamanan memiliki andil besar dalam pengembangan diri anak. Bentuk pencurahan kasih sayang yang umum diberikan sejak anak lahir, ini contohnya adalah pemberian ASI. Yang keempat ada kebutuhan penghargaan diri. Penghargaan diri dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal di sini meliputi penerimaan akan kondisi diri individu seperti halnya kecerdasan dan keadaan fisik. Sedangkan faktor eksternal diantaranya meliputi apresiasi dan dukungan sosial. Ini bisa didapat dari lingkungan sekitar maupun keluarga. Nah, tinggi rendahnya penghargaan diri anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah keluarga. Anak yang berasal dari keluarga broken home cenderung memiliki rasa penghargaan diri yang rendah. Berbeda dengan anak yang dibesarkan dalam keluarga harmonis, ia cenderung memiliki rasa penghargaan diri yang tinggi. Yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri dapat terwujud dengan melakukan pengembangan potensi diri pada anak, contohnya pengembangan minat dan bakat. Orang tua perlu memahami bahwa setiap anak memiliki potensi serta tingkat intelijensi yang berbeda. Aktualisasi diri pada anak dapat tercapai melalui proses belajar yang melibatkan dukungan sosial dari orang-orang terdekat bagi anak. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Itu tadi konsep humanistik dalam pola pengasuhan. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi tentang implementasi pendidikan karakter yang akan dipresentasikan oleh Lilis Yustina Situmpul. Kepada Lilis Yustina Situmpul, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, apa suara saya terdengar? Terdengar. Materi selanjutnya yaitu implementasi pendidikan karakter berbasis pendekatan humanistik. Menurut pandangan teori humanistik, yang terpenting dalam melihat manusia adalah potensi yang dimilikinya. Teori pembelajaran humanistik bersifat komprehensif dalam pengembangan diri dan sangat cocok diterapkan dalam proses pembelajaran atau perkuliahan, terutama pada mata kuliah yang penugasan mata pelajaran dan penerapan nilai-nilai dalam kehidupan perlu diperkuat. Nah, untuk mendukung perwujudan cita-cita pembangunan karakter, sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, serta mengatasi permasalahan kebangsaan saat ini, maka pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. RPJPN atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan UUSPN atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan landasan yang kokoh untuk melaksanakan secara operasional pendidikan budaya dan karakter bangsa. Tujuan dari terbitkannya RPJPN dan UUSPN ini adalah untuk mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah untuk memberikan keputusan baik buruk, keteladanan, memelihara apa yang baik, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Boleh di next. Implementasi yang dapat diterapkan pada proses pembelajaran dengan pendekatan humanistik diantaranya seperti partisipasi aktif mahasiswa untuk menumbuhkan nilai dalam proses pembelajaran. Kemudian, mengembangkan potensi mahasiswa atas inisiatif sendiri. Yang ketiga, berpikir kritis. Yang keempat, proses pembelajaran dilakukan secara mandiri, sehingga mahasiswa tidak harus selalu bergantung pada tenaga pendidik, apabila sewaktu-waktu tenaga pendidik tersebut berhalangan. Yang selanjutnya, berani untuk mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri, serta melakukan apa yang diinginkan dengan menanggung risiko atas perilaku yang ditunjukkan. Setelah dilakukannya implementasi, tentu adanya pencapaian yang diharapkan. Beberapa pencapaian yang diharapkan diantaranya, yang pertama, perkembangan nilai dan perubahan sikap. Yang kedua, mengenal diri lebih dalam dari sebelumnya.
Yang ketiga, pikiran kritis muncul selama proses pembelajaran. Yang keempat, memiliki tujuan hidup yang lebih jelas dari sebelumnya. Yang kelima, potensi dalam dirinya lebih bisa dieksplorasi lebih dalam. Kelima hal tersebut merupakan pencapaian yang utama. Kemudian pencapaian yang lain yang diharapkan diantaranya adanya keinginan untuk belajar dan mengembangkan diri atas inisiatif sendiri, keberanian menunjukkan argumen, ide, dan gagasan, serta mengemukakan pendapat. Kemudian bertindak secara kreatif, serta berupaya untuk maju. Oleh karena itu, pendidikan karakter berbasis pendekatan humanistik perlu atau dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, sehingga beberapa pencapaian yang telah saya sebutkan sebelumnya dapat tercapai dengan maksimal. Demikian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Lilis atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan masuk ke teori kepemimpinan yang akan dijelaskan oleh Zahra Tunisa. Kepada Zahra Tunisa, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bisa di next. Di sini saya akan menyampaikan mengenai teori kepemimpinan humanistik pada pelatihan. Pengembangan sumber daya manusia merupakan penyiapan manusia atau pegawai untuk memikul tanggung jawab yang lebih tinggi dalam organisasi atau perusahaan. Samsudin tahun 2006 menyatakan bahwa salah satu pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi atau perusahaan adalah dengan melakukan pelatihan bagi pegawai. Kemudian Niti Semito tahun 2004 menyatakan bahwa pelatihan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki dan memperkembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan para karyawannya sesuai keinginan organisasi. Nah, pelatihan ini merupakan salah satu cara untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama dalam hal pengetahuan atau knowledge, kemampuan atau ability, keahlian atau skill, dan sikap atau attitude. Beberapa aspek dalam pelatihan meliputi penilaian kebutuhan, sasaran pelatihan, metode pelatihan, pengajar atau pelatih, fasilitas pelatihan, materi pelatihan, dan evaluasi. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai sebuah tujuan. Bentuk pengaruh tersebut dapat secara formal, contohnya dalam tingkat manajerial atau organisasi. Karena posisi manajemen terdiri dari tingkat yang biasanya menggambarkan otoritas, maka seorang individu dapat mengasumsikan suatu peran kepemimpinan sebagai akibat dari posisi yang ia pegang pada suatu organisasi. Tetapi tidak semua pemimpin adalah manajer, begitu pula sebaliknya, tidak semua manajer merupakan pemimpin. Kemudian, implementasi teori kepemimpinan humanistik Alton Mayo dalam kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, mengutamakan hubungan atau interaksi manusia, atasan dengan bawahan, begitu juga bawahan dengan atasan, atau antar tenaga kerja. Yang kedua, baik buruknya organisasi didefinisikan oleh hubungan manusianya, moral manusia, efisiensi kerja, dan lain-lain. Yang ketiga, untuk menciptakan hubungan manusia yang baik, manajer harus memahami mengapa karyawan melakukan apa yang ia lakukan. Atau dalam suatu organisasi, pemimpin harus tahu sebab apa yang anggotanya lakukan. Faktor sosial apa yang mendorong, dan psikologis yang bagaimana memotivasi mereka melakukan hal tersebut. Selain 3 poin tersebut, ada 4 poin lain. Yang keempat, keberhasilan produktivitas organisasi dipengaruhi oleh rantai emosional yang kompleks. Hubungan manusia antara pekerja lebih menentukan produktivitas daripada kondisi kerja. Perhatian simpatik dari pengawas atau manajer yang mereka terima mendorong peningkatan motivasi kerja. Yang kelima ada Hawthorne Effect, yaitu perhatian khusus. Perasaan terpilih menjadi partisipan sangat mempengaruhi usaha. Kemudian ada kelompok kerja informal lingkungan sosial sangat berpengaruh terhadap produktivitas. Poin ketujuh atau terakhir, ada konsep manusia sebagai makhluk sosial yang termotivasi untuk memenuhi kebutuhan sosial. Keinginan timbal balik dalam pekerjaan responsif terhadap dorongan kelompok kerja, pengawasan administrasi telah menggantikan konsep manusia sebagai makhluk rasional yang termotivasi memenuhi kebutuhan fisik. Bisa di next.
Menurut Manulang tahun 2006 bahwa cakupan dari human relation yang merupakan kesimpulan dari 7 poin yang sebelumnya sudah saya sampaikan. Yang pertama, kemampuan berkomunikasi. Kedua, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan orang lain. Ketiga, kemampuan menerima tanggung jawab dan memimpin orang lain. Dan terakhir adalah kemampuan berempati terhadap orang lain dan memahami permasalahan mereka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, Zahratul Nisa, terima kasih telah memaparkan tentang teori kepemimpinan humanistik pada pelatihan. Kemudian kita akan masuk ke materi terakhir, yaitu tentang pendidikan anti korupsi yang akan dijelaskan oleh Farah Fadelia. Kepada Farah Fadelia, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang pendidikan anti korupsi. Tujuan dari pendidikan anti korupsi adalah untuk mengukuhkan nilai-nilai positif dalam pikiran dan perasaan manusia. Pandangan humanistik merupakan pendekatan yang menekankan pada potensi positif manusia. Dalam konteks ini, manusia dianggap memiliki potensi untuk berpikiran kreatif, berwawasan luas, bahkan menjadi pemimpin yang baik jika ia menimba nilai-nilai moral yang dituangkan dalam pendidikan anti korupsi ini. Pendidikan anti korupsi sendiri dapat menggunakan beberapa perspektif humanistik, antara lain yang pertama, mengembangkan dan menumbuhkan nilai positif manusia, misalnya suka menolong, berbuat baik, beriman, serta bertakwa. Dalam teori humanistik disebutkan bahwa teori ini merupakan aliran psikologi yang pendekatannya menekankan potensi positif manusia. Pendidikan anti korupsi diharapkan para peserta didik dapat menghindari perilaku korupsi sekaligus menunjukkan perilaku-perilaku positif lainnya sebagai hasil dari pembelajaran mereka yang menggunakan pandangan humanistik. Kemudian yang kedua, mengajarkan pesan moral kepada manusia, terutama pada pemimpin agar berbuat sesuai dengan harapan masyarakat, mencintai keadilan, mementingkan kejujuran, dan mempertahankan kebenaran. Kebebasan berkehendak juga merupakan satu penekanan dalam pendekatan humanistik. Namun perlu diingat bahwa kebebasan yang dimaksud di sini tidak bisa dijadikan alasan untuk kita berbuat semena-mena pada orang lain. Karena seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa kita juga harus menumbuhkan nilai positif manusia sehingga kebebasan berkehendak kita tidak merugikan orang lain. Poin ketiga, mendorong orang untuk bekerja keras. Hal ini dilakukan demi kepentingan dirinya dan kepentingan bersama. Kemudian yang terakhir, memperkukuh dan menumbuh kembangkan karakter pribadi, identitas dan ketahanan bangsa yang positif, tanggung, dan kuat demi mencapai cita-cita bangsa dan negara. Upaya memperkukuh identitas dan ketahanan bangsa ini terhadap kejahatan berlabel korupsi sebaiknya dilakukan sedini mungkin sebagai upaya preventif atau pencegahan. Next. Desain kurikulum pendidikan anti korupsi sendiri dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, dalam kurikulum formal, dia membuat seperangkat norma, subject matter, dijadikan rujukan makronasional, juga dikembangkan oleh pakar dan biokrat pendidikan. Yang kedua, dalam kurikulum operasional, implementasi kurikulum di sekolah ke dalam proses pembelajaran di kelas dan dikembangkan oleh guru sesuai dengan kondisi kekinian dan kebutuhan belajar siswa. Yang terakhir, dalam kurikulum yang tersirat, dia memuat nilai-nilai moral, etika filosofi yang menjadi landasan mencapai keberhasilan dalam menempuh kehidupan dan dikembangkan oleh guru sesuai dengan spirit, etos kerja, dan idealisme guru. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih para Fadelia. Itu tadi pemaparan dari kelompok 3, yaitu tentang pembentukan karakter ditinjau dari kajian humanistik. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memaparkan, dan saya sekaligus mewakili kelompok 3. Mohon maaf apabila dalam presentasi kami banyak terdapat kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.